nggak masalah. Tuhan kok mati? Ya, Tuhan kok mati, baik. Jadi Kamu percaya Tuhan mati? kira-kira, ya, saya percaya. Hah? Percaya Tuhan mati? Ya, Tuhan mati dan Tuhan hidup. Oke. Jadi gini ya, Abang. Terus? Gini ya. Jadi, nah, yang membuat Bang Yusuf dan teman-teman Islam itu pada bingung, kok Tuhan bisa mati? Kalau kita memahami arti kata Tuhan itu sendiri, baru kita akan bisa lebih dalam, lebih jauh kita berbicara. Pertama kita harus pahami dulu kata Tuhan itu apa. Nah, menurut Abang Yusuf, Tuhan itu artinya apa? Kenapa menurut saya? Aduh. Iya, kita samakan persepsi Kau dulu. mau jelaskan apa gitu? Yang fokus lah, Ya, Tuhan kok oke, mati baik. gitu. Baik, jadi gini Abang ya. Saya berbicara berdasarkan pemahaman Kristen ya Abang ya. Tuhan itu kan gelar. Jadi seseorang yang mendapat gelar Tuhan, manusianya dia bergelar Tuhan. Contoh, kayak Raja Salman, Raja Arab. Iya tahu Dia kan, saya. sebentar, Tahu. ya udah nggak usah jauh-jauh. Prabowo, Presiden Indonesia. Dia manusia, dia presiden, dia manusia yang bergelar presiden. Nah, udah mulai pula kau. Yesus ini kan bergelar Tuhan. Jadi yang mati Yang itu ditanya manusianya, apa? bukan gelarnya. Dijawab apa? Lah, Ya jadi makanya maksud saya kamu memang Tuhan, tidak ada bahas gelar. Kau aja yang ya bahas Tuhan kok gelar mati. gitu. Ya, Tuhan kok mati? Yang mati itu apanya dulu, Bro? Pantas gitu Tuhan mati. Contohnya kayak begini. Contoh kayak Enggak, gini. saya mau tanya dulu, pantas nggak Tuhan mati? Pantas nggak Tuhan mati? Iya, dia mati itu punya tujuan. Dengan kematiannya itu supaya bisa menyelamatkan semua umat manusia. Kalau Sebab Tuhan tanpa mati, kematian, siapa yang ngatur dunia? Ya. Siapa? Baik. Nah, pasti kamu merujuk kepada Yesus kan, Abang? Kalau Baik. Tuhan itu mati, yang mengatur dunia ini Baik. siapa? Oke, mungkin kalau Sama Iya. planet-planet yang di angkasa. Oke, baik. Jadi gini ya, Abang ya, secara ilmu saja kita sudah bisa tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu ya, planet-planet, ya bulan, bintang, matahari, ya bumi, semuanya sudah ada di dalam tracknya. Contoh, seperti program di komputer, ya. Ketika itu program itu sudah Kemana pula ada kamu? ya kita ini bicara kan harus ada juga contohnya supaya kita bisa paham. Nggak bisa kamu bantah. Yang ada tuh ada mayat Tuhan. Kayak gimana? Oke. Makanya saya bilang tadi, yang mati itu bukan gelarnya, tetapi kemanusiaan itu yang bisa mati. Yang namanya ada kehidupan, pasti ada kematian. Nah, yang bisa metong itu adalah sesuatu makhluk yang hidup. Nah, Yesus di dalam kemanusiaannya dia bergelar Tuhan. Gelar itu nggak bisa metong sampai kapan Tuhan mati. Oh, Tuhan mati gitu. Dagingnya manusianya mati, manusianya yang mati. Astagfirullah. Dagingnya yang mati. Lah mana Tuhan itu gelar? Bagaimana gelar bisa mati? Bagaimana sih Bang Yusuf ini nggak memahami gelar ya? Saya nggak bahas gelar, yang saya bahas itu doktrin. Oke, baik. Nah, menurut kamu Tuhan kok mati ini merujuk kepada siapa? Apa pulang? Tuhan kok mati? Ya, pasti ke Yesus tujuannya. Karena Yesus kalian Tuhan kan. Yesus kalian Tuhan kan pasti. Baik. Kan kayak gitu. Menurut kamu Tuhan kok mati? Ya, menurut kamu Yesus mati nggak? Enggak, yang saya tanya pantas nggak Tuhan itu mati? Makanya saya bilang sama Abang, memahami Tuhan itu apa dulu. Kalau Tuhan itu, kalau Tuhan itu gelar, dia nggak bisa mati. Gelar itu nggak bisa mati.
Bagaimana malah gelar membahas bisa mati, gelarnya Bang? dia, malah membahas gelarnya. Abang, Anda ini sebenarnya nggak Ada- paham dengan kata Tuhan itu sendiri. Anda buat tema, tapi Anda nggak paham apa yang mau dibahas. Lah, Ini Tuhan kok mati gitu. iya yang mati kemanusiaannya, bro. Jadi waktu Dagingnya yang dilahirkan mati. Maria, ya waktu dilahirkan Maria brojol itu Yesus, berarti itu Tuhan gitu. Atau bukan Tuhan? Oke, baik. Coba kamu baca Lukas 1:43. Saya enggak ke lain-lain gitu. Lah, ini masih kok nggak ke lain-lain? Kamu bicara tentang Yesus kan? Bicara tentang Iya. Maria yang melahirkan Yesus kan? Nah, oke. Lukas 1 ayat 43, dengar. Yesus masih dalam kandungan Maria. Elizabeth sudah berkata demikian, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini kata Elizabeth loh. Terus setelah Yesus lahir, Lukas 2 ayat 11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus ini bergelar Tuhan, bro. Iya, yang kutanya di Iya. Lukas 2 nomor 11 itu, ya, yang lahir ini Iya. Tuhan atau manusia? Manusia yang bergelar Tuhan. Manusia Contoh. yang bergelar Contoh. Tuhan. Ya. Sakti contoh. sakti kali teman-teman. Ya, sebentar. Astagfirullahaladzim. Yusuf. Kamu dengarkan dulu, bro. Dari dengarkan mana dulu. kau Jangan bantah tahu? dulu. Kau paksa anak Maria itu, kau paksa anak Maria itu untuk jadi Tuhan gitu loh. Lah siapa Manusia yang paksa? bergelar Tuhan, macam mana pula Oke, manusia baik. bergelar Tuhan? Oke. Malaikat sendiri yang berkata, malaikat sendiri berkata loh, ini malaikat loh yang berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Menurut kamu, Lukas 2 ayat 11 itu perkataannya siapa? Hah? Berarti di situ Tuhan lahir. Itu perkataannya siapa? Ya, berarti di situ Tuhan lahir, betul? Kamu jawab dulu, itu perkataannya siapa? Lukas 2 ayat 11, itu perkataannya siapa? Lukas 2 nomor 11. Iya. Aku baca ya. Padahal saya tahu ayatnya. Iya. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, ayat 10-nya coba, sebelumnya ayat 11-nya bilang sebelumnya. Berarti ini Tuhannya yang lahir, Iya, betul. bukan manusia. Tuhan yang lahir. Lah, kan saya sudah bilang Tuhan Aneh. itu gelar. Bentar. Manusia Maria itu manusia atau bukan Maria? Manusia. Manusia. Ya. Ada manusia melahirkan Tuhan. Melahirkan manusia yang bergelar Tuhan. Melahirkan manusia bergelar Tuhan. Oke. Anda bingung kan? Baik. Aneh. Oke. Bentar. Nah. Saya tanya dulu. Sebentar. Abang. 1 menit aja. Bang Yusuf seorang raja, istrimu seorang ratu. Ketika istrimu mengandung seorang anak laki-laki, anak yang di dalam kandungannya abang itu bergelar apa? Apa gelarnya? Iya. Anak seorang raja, anak Hubungannya seorang permaisuri. Kamu jawab dulu, nanti ada hubungannya. Seorang raja dan seorang ratu ketika memiliki anak laki-laki, anaknya itu bergelar apa? Gak tahu. Anda nggak tahu seorang raja, Nggak tahu, seorang raja anak dan seorang raja. ratu. Pangeran. Nah, pangeran. Nah, pangeran itu Terus? manusia apa enggak? Ya gelar itu. Oke, contoh, ketika kamu sudah mendapatkan nama anakmu itu, taruhlah namanya Abdullah, ya. Di dalam kandungan itu sudah dikenal, Anda sudah sebut itu adalah Abdullah, artinya Pangeran Abdullah. Ketika istrimu melahirkan, kira-kira kalimat yang keluar dari mulutmu itu siapa? Apakah kamu akan berkata, telah lahir hari ini anakku Pangeran Abdullah, betul nggak? Hari Betul ini nggak? telah lahir bagimu. Kan di situ bagimu.
Masuk. Ya, bagimu ini merujuk kepada siapa? Ini kalimat yang disampaikan dari malaikat kepada para analogi gembala. kamu itu tadi ya, Pak. Analogi kamu tadi itu malah merusak kitabmu sendiri gitu. Lah kok merusak? Bagaimana? Anda tadi sudah berkata bahwa anakmu tuh bergelar Lah pangeran. coba saya betul? tanya dulu. Saya tanya dulu sama Anda. Yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau bukan? Iya, Tuhan. Makanya malaikat berkata pada hari ini Coba telah lahir pakai bagimu akal waras Kristus, kita Tuhan. ya. Pakai Baik, akal waras silakan. kita ya. Ada manusia melahirkan Tuhan gitu. Ya, dan itu hebatnya Tuhan, bahwa Tuhan bisa memakai manusia untuk melahirkan. Jadi gini. Coba kita secara logika ya. Ya, Kalaunya kucing beranak kucing, kan kayak gitu. ya, betul, Nah kalau manusia beranak manusia, betul, kan kayak gitu. ya. Nah, lalu kenapa dibilang Tuhan? Kan saya sudah bilang bahwa itu gelar. Nggak ada perempuan itu Ya. ya, nggak ada perempuan itu. Aduh. Kamu paham nggak arti gelar, bro? Kau bahas Paham nggak arti gelarnya. Lah, memang artinya telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Tuhan itu sudah lahir. Itu gelar yang disematkan kepada Yesus. Nah, Muter-muter Yesus- kamu. Makanya belajar Muter aja dari tadi. Abang, kalau kalian ini mau bahas Alkitab, Nih, ku pelajari tanya satu lagi nih. benar-benar. Nah, Yesus Lukas 2 nomor 11 nih saya tanya sekali lagi nih. Betul di Ya. sini yang lahir adalah Tuhan. ya, sesuai dengan Baik. perkataan malaikat, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, sekarang saya mau tanya sedikit ya sama kamu. Ya, Ini kan bawa ayat 11 nih, yang lahir Tuhan, betul? ya, Terus kita baca ke bawah teman-teman ya sedikit. ya. Tuh. Dua-duanya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, ya. Ya. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, ini ada Ya. lagi Tuhan di Yerusalem. Baik. Ini ada berapa Tuhan? Oke, baik. Jadi saya jelaskan ya, Abang ya. Dengarkan baik-baik, ya, pasang telinga, hati dan pikiran Tadi supaya ada- Abang paham. Ingat ya, tadi baru aja Tuhan lahir. Di hari ke-8 dia harus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan mana lagi? Ya, baik. Dengarkan ya, Abang ya. Jadi Yesus ketika dia datang itu datang sebagai manusia, walaupun dia bergelar Tuhan. Siapa itu Yesus? Yesus itu adalah Firman, Sang Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Siapa itu Sang Firman itu? Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Enggak Allah. Dan nyambung. Firman itu Enggak nyambung. otakmu Nggak yang nggak nyambung, ya. Abang. Makanya Aduh, dengarkan baik-baik aduh. kalau kami Yang saya Kristen tanya menjelaskan ayat ada Alkitab berapa kami. Tuhannya? Baik. Jadi Yesus itu bergelar Tuhan. Dia diserahkan kepada Tuhan itu diserahkan kepada Bapa Sang Ada Sumber. berapa Tuhan itu? Ya. Ada berapa Tuhan? Jadi Yesus itu Tuhan, Bapa itu Tuhan, ya. Ada berapa Tuhan? Satu Tuhan, Satu. ya. Oke, makanya saya jelaskan teologi pewahyuannya kayak begini. Yusuf, dengarkan. Satu. Teologi pewahyuannya. Kau sendiri yang bilang, ya. Makanya- Kau sendiri lah, yang bilang dengarkan Yesus dulu. Tuhan, Roh Kudus Baik. Tuhan. Kutanya Ya. berapa Tuhan? Satu kata kau. Kau bisa matematika Baik. enggak? Makanya saya jelaskan teologi pewahyuannya buat Anda. Jangan hanya memahami sesuatu secara letterlex, tetapi memahami segala sesuatu itu karena semuanya itu ada runtutannya. Runtutannya ada, dia terkorelasi. Makanya Yesus itu dalam kemanusiaannya dia adalah Sang Firman. Siapa Saya yang Sang enggak Firman? Dengarkan saya dulu. enggak nanya firman atau siapa Yesus. Yang saya tanya di Lukas 2 ini ada berapa Tuhan? Baik, karena kamu bilang bahwa
Kalau kamu mengambil ayat itu, Yesus itu di dalam kemanusiaannya diserahkan kepada Tuhan, yaitu Bapaknya, ya. Karena dia itu dalam kemanusiaannya, tapi dia bergelar Tuhan karena dia sang Firman. Bahkan Jadi itu dia Tuhannya, itu juga pencipta. Tuhannya COD gitu di bait Allah. COD. Makanya Bang Yusuf. Sekali lagi saya bilang sama Bang Yusuf, bukan hanya Bang Yusuf aja, tetapi semua polemikus Islam di TikTok. Kalau kalian bahas Alkitab, bikin cerita jangan bingung hanya itu. comot ayat per ayat saja. Bikin cerita Ya. bingung. Tuhan kok bisa COD gitu loh. Macam mana Ya. pula Tuhan COD? Oke, Abang, baik. Dari tadi kan Abang banyak bertanya. Saya mau tanya nih Abang sama Anda. Nyerah juga dia. Enggak. Tanyalah kau. Ya, Oke, tanyalah, saya tanya ya. silakan. Baik. Tanyalah, Jadi, silakan. baik. Nah, di sini ada 5.300 orang yang lagi nonton kita. Ya. Saya bicara dari hati ke hati saja ini Abang ya. Jadi jangan kita selalu, kalau umpamanya gitu, perkataan saya salah gitu ya. Jangan Kau anggap mau itu curhat atau mau apa Bang? Mau tanya? bukan. Karena ini Hah? kita ini Kau bukan ini mau open cam curhat nih. kah Kita ini atau open mau- cam ya. Aduh. Kita ini open cam. Dan jujur, apalagi kita minoritas di Indonesia, ya. Kalau kita salah bicara sedikit saja, itu akan menjadi masalah. Maka itu saya mau minta dengan sangat buat semua menjadi saksi hidup, ya. Bahwa apa yang saya katakan, kalau seumpamanya, kalau menurut kalian ada sesuatu yang salah, mari kita luruskan sama-sama. Setuju? Jadi kalau masuk ranah hukum, paling tidak ada 5.000-an orang ini yang menyaksikan ini bisa menjadi saksi bahwa apa yang kita diskusikan ini tidak melanggar aturan. Ketinggalan sholat asar saya. Oke? Udahlah. Baik, saya mau tanya kayak begini, Ab. Biarin aja deh. Ketinggalan saya sholat asar. Habis live aja nanti sholatnya. Halo, selamat malam. Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo. Halo, Iya, abang Islam atau Kristen? Kristen. Ya, ada pertanyaan. Kenapa Anda naik? Soal tema abang itu, Kenapa dengan temaku? Tuhan kok mati? Ya, makanya. Mana caranya Adakah? itu Tuhan mati? Makanya. Tuhan kok mati? Nih, Memang Tuhan saya. abang mati? Anda Islam atau Kristen? Kristen. Tuhan Anda siapa namanya? Allah, Yesus? utusan. Utusan. Berarti beda ya? Beda berarti. Unitarian kamu. Jadi kamu tidak menyembah Tidak. Yesus? Tidak menuhankan Yesus? Tidak. Iya. Ada. Sabar. Abang, kenapa saya di-kick, Abang? Gak tahu. Bentar, Ya, saya cari jadi dulu gini, pertanyaannya. Abang. nih. Ya Kingdom tadi keturun gak tahu saya. Oke, Gimana? baik. Mungkin di-kick sama moderator ya. Jadi gini Abang, makanya saya bilang tadi, kita ini kan, saya ini selalu
open camp kalau diskusi atau debat, ya. Ya iya, Jadi semua open camp. saya nggak pernah takut Kamu juga. kamu masalahnya muter Dengan diturunin apapun. moderator. Yang kutanya itu ada berapa Tuhan? Kan gitu aja. Makanya saya Muternya sudah kayak ke dari Jawa Timur gitu ke Jawa Tengah, muternya Ya, habis itu ke jadi Jakarta. Abang, Lah muter bagaimana kayak kalau gitu? saya kan mau kasih pemahaman sama abang dulu. Ya udah, Tentang kamu Tuhan sebut itu aja di situ apa? ada berapa Baik. Tuhan. Baik, ya. Di situ kan dikatakan bahwa Yesus itu diserahkan kepada Tuhan. Di situ ada satu Tuhan, ya kan? Ada satu Kok Tuhan satu saja di Tuhannya? situ. Oke, baca ulang ayatnya abang. Coba baca. Bang Yohanes, Sebentar. saya minta bantu dah. Saya minta bantu ya. Baca ayat selanjutnya. Ya, saya minta bantu. Ya, apa? Di Lukas 2 nomor 11 ya Bang ya, ada Tuhan yang lahir. Habis itu di Lukas 2 nomor 21 ya, di situ ada Tuhan juga. Nah, ini Bang Yohanes, ada berapa Tuhan? Kalau dikatakan di situ Tuhan dan juga Tuhan, ya ada dua. Dua. Oke, baca ulang ayat yang ke-21-nya itu. Baca ulang. Baca kamu. Oke. Kamu baca coba. Iya, tadi ayat Sebentar, yang abang sebentar buka ya. itu dibukakan Sebentar lagi. ya, biar ku ambil kitabku dulu. Sebentar. Jadi abang, kamu jangan tabrakan ayat yang ke-11 itu dengan ayat yang ke-12 ya. Di situ kan Lukas itu berapa, Bang? ini di situ kan ada dua Lukas berapa, Bang? jalan berapa? cerita. Lukas 2 nomor 11 buka. Oke. Tunjukin ke layar Bang Yohanes. Saya Ya, saya besarin. baca semuanya ya. Sebentar ya. Saya kembalikan dulu kameraku ya. Balik. Lukas berapa, Bang? 2 nomor 11. Mari Sebentar ya. teman-teman Kristen yang ada, kita doakan supaya Bang Yusuf juga Sabar, Tuhan sabar, jamah sabar. hatinya, Tuhan pilih dia, suatu saat dia menjadi Paulus Apa akhir pula zaman lah di kau Indonesia. nih? Saya lagi bernubuat buat Anda. Bernubuat itu nabi. Saya lagi bernubuat, lagi berdoa dan Kau bernubuat bukan Anda, nabi. buat Anda. Kau bukan nabi kau tuh. Ayat berapa? Ayat berapa? 11. 11. Biar baca ya. Baca. Tunjukin ke Hari layar ini tuh. Baca bang. Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Baca lagi ayat 21-nya. Baca itu terus semua Ini baca ayat semua. Abang. 11. Iya, Yohanes baca semuanya. 11 Dari kalau mau 11 di kalau dari mau 11 dari sampai 11 tadi kan 21-nya. baca ke bawah nggak apa-apa juga sampai 21. Iya. 22 nggak Baca apa-apa. sampai 21-nya. Sampai 21 yang oke. Iya. Aku baca, gak apa-apa biar ku baca. Iya, Dan biarin inilah aja Bang, biar puas tandanya dia. bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan bayi dengan lapin dan terbaring di dalam pulungan dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seseorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18.
Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Habis. Berikut perikopnya. lagi. Terus. Yesus Sebentar, disunat. Yohanes. Sebentar. Itu Ya. perikop tentang kelahiran itu kan sampai ayat 20 saja kan? Terus masuk ke ayat 21, itu kan perikop baru kan? Yesus disunat ya kan? Ya, Oke, terus. baik. Jadi ini sudah dua cerita yang berbeda ya. Cerita yang pertama. Kok dua cerita yang berbeda? Sebentar dulu, Ucup. Ya. Ini ceritanya dua bersambung. Ya, ini dua cerita yang berbeda. Karena Astagfirullah. sunat itu setelah 8 hari. Setelah 8 hari. Nah, ketika malaikat datang kepada para gembala, itu hari di mana? Ceritanya bersambung. Sebentar, lanjut Yusuf. dulu Sebentar, Yusuf. lanjut dulu dia baca, Sebentar. lanjut dulu. Perikop tadi dia bacakan dulu sampai Oke, sampai baik. selesai. Silakan baca. Coba, Baik, silakan, Bang. baca. Perikop Yesus disunat dan 21. diserahkan kepada Tuan Simeon dan Hana. 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dilahirkan. Lanjut. Lanjut, Udah, Bang. sampai di situ Dua-duanya atau? Dua-duanya enggak, Oke, sampai dua-dua. baik. Oke. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat 8 Musa, hari ya. mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Sekarang Udah, pertanyaannya, cukup sampai ada situ. berapa Terus, Tuhan? apa pertanyaannya? Ada berapa Tuhan? Sebentar, sebentar, Yohanes. Kamu lihat ya, perikop yang tadi Lukas 2 ayat 11 itu sampai ayat yang ke-20 itu satu cerita yang berbeda karena itu adalah hari pertama di mana Maria melahirkan Yesus. Kita kagak bahas Setelah itu. 8 hari kemudian. Sebentar, supaya kamu paham dulu ceritanya, yang kita skenarionya. tanya tuh ada berapa Tuhan di situ? Makanya kamu dengarkan udah dulu saya dibacakan, bicara. udah dibacakan juga satu perikop oleh Kristennya sendiri ya. Yang kita Baik. permasalahkan ada berapa Tuhan di situ? Ya, di situ ada satu Tuhan. Ah, satu berarti kamu salah gitu. Ya, Salah coba kamu baca. Apakah ketika Yesus disunat itu disebut bahwa Yesus adalah Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Apakah kalimatnya seperti itu? Apakah Aduh. di situ dikatakan bahwa masih Tuhan ngelus aja. diserahkan kepada Tuhan? Ada nggak Pantas kalimat di di situ? ini ya, Tuhan teman-teman. diserahkan ke Tuhan. Ya. Nih, susah kali sama mereka nih ya. Apakah di situ ada kalimat ketika Yesus disunat itu Hari ada kata ini Tuhan? telah lahir bagimu Apakah ada Juru kata Tuhan Selamat, disunat? yaitu Tuhan Kristus Ya, iya, Daud nggak usah ke di kota situ. Daud. Oke. Apakah ketika disunat, apakah di situ ada kalimat Tuhan dibawa untuk disunat? Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Nah, apakah di situ ada dikatakan Yesus Tuhan di situ? Bang Yohanes, ada berapa Tuhan, Bang? Yusuf, jawab dulu saya. Apakah di situ sebelum diserahkan Saya kepada nanya Tuhan Bang Yohanes. ada kalimat Bang Tuhan Yohanes diserahkan ke Tuhan ada di berapa situ? Tuhan, Bang? Jawab dulu saya, Yusuf. Dan Yohanes ini kalimat kan- yang ada. Yohanes ini juga Kristen Oke. dia. Baik, Yohanes. Apakah di situ ada kalimat Tuhan diserahkan ke Tuhan? Apakah ada tulisan Yesus sebagai Tuhan dan diserahkan ke Tuhan? Ada? Enggak, pertanyaannya ada berapa Tuhan? Ada berapa Jawab kata dulu. Tuhan di situ? Ada berapa kata Tuhan di frasa itu, di ayat itu? Ada berapa kata Tuhan?
Mulai dari 21 dan 22 ada berapa kata Pertanyaan Tuhan Bang di situ? Yusuf, maksud pertanyaan Bang Yusuf, di kau dengar antara dulu. yang semua kita baca tadi Bang, ada berapa Tuhan di situ gitu pertanyaannya. Kamu jawab dulu saya. Maka Iya. jawaban Sesuai dengan saya di ayat di situ situ. ada 2 yang kita baca tadi Bang. Ada Oke, dua. oke, kamu bilang 2. Di mana ada kata 2 tuh ada Tuhan 2 di situ? Ya, Hah? tadi udah dibilang juga Ada Lukas berapa? 22. Lukas 22 nomor Lukas 2 11 ayat sampai 11. 2 Lukas 22 Lukas nomor sebentar. nomor 21. Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Dengarkan baik-baik. Yusuf dan Yohanes kalian dengar baik-baik. Perikop Lukas 2 ayat 11 sampai 20 itu kisah yang berbeda ya. Nah, setelah kalian tuntun di Aku ayat baca lagi ya. 21 22. Kisahnya berbeda Tuhan 2 di katanya. situ sebentar. Ada dia. Saya- Makanya kau Sebentar. tinggal Baca ulang. lawan tuh. Dengarkan. Gini Bang Yohanes saya Oke, mau baik, saya sholat tanya dulu, Yohanes saya dulu. nggak hentikan. Dengarkan. Kamu aja layani dia ya Bang Yohanes Oke, ya. Yohanes. Aku mau sholat dulu. Baik. Baik, dengarkan Yohanes. Apakah di ayat 21 dan 22 ada berapa kata Tuhan di Ya, situ? Hah? 2. Coba kamu temukan. Oke, 2 kata Tuhan. 2. Kata Tuhan yang pertama itu yang mana? Ya, yang pertama yang mana? Oke. Coba kamu sebutkan. Biar ku baca ya. Ya. Biar ku baca ya. Hari ini telah lahir bagimu. Ayat yang ke-21 22. Telah lahir bagimu juru selamat yaitu Ayat Kristus. Yohanes, baca ayat 21 Sebentar, dan biar ku 22. jawab. Jangan, Iya, saya biar sudah ku jawab. bilang. Diam. Kamu Diam. jangan bacakan itu dulu. Diam. Jangan bacakan itu. Biar Kita ku mau jawab. bahas 21 dan 22-nya. Kan kamu bilang di situ ada 2 Tuhan. Ayat 21 dan 22-nya itu ada berapa kata Tuhan di situ? Oke. Ayat 21 dan 22 ya, cuma 1. Ada berapa Tuhan di situ? Di ayat Ada- 21 dan 22 cuma 1. Tadi kenapa kamu bilang jawab ada 2 Tuhan? Karena yang kita baca tadi dari nomor 11. Betul nggak? Saya tidak membahas yang nomor 11-nya. Yohanes 2:11 saya tidak membahas yang itu. Oh. Yang kita sesuai dengan pertanyaannya Anda Yusuf membahas yang mana? PI. Sebentar. Sesuai dengan pertanyaan Yusuf PI ada berapa Tuhan di ayat 21 dan 22-nya itu. Kamu juga meneguhkan statementnya Yusuf PI ada 2 Tuhan. Pertanyaan Oke. begini, Bang. Bisa saya bicara, Bang? Baik. Dengarkan. Silakan kau bicara. Pertanyaan Yusuf tadi di sini, pertanyaan si Yusuf dari Lukas 2 nomor 11 sampai Lukas 22 ada berapa Tuhan? Sebentar, Abang. Yang kita bahas itu yang pertama, poin pertama ya. Kamu dengarkan dulu ya. Malaikat sudah berkata bahwa Tuhan telah lahir. Lalu Yusuf tanya, kok Tuhan lahir? Nah, menurut kamu Tuhan itu Bukan artinya itu apa? pertanyaannya tadi, Bang. Bukan Sebentar, itu pertanyaan. kamu Jangan jawab lari-lari dulu. dulu, Bang. Abang Kamu jangan jawab lari dulu saya. dulu. Menurut kamu Tuhan itu artinya apa? Makna Tuhan itu apa? Definisi Tuhan itu apa? Hah? Definisi Maha kuasa. Tuhan itu apa? Maha Maha kuasa, Maha pencipta. Oke, Maha Pencipta. Oke. Oke, Tuhan itu nama atau gelar menurut kamu? Tuhan, Tuhan itu nama atau gelar? nama, Oh, gelar. yang benar yang mana? Tuhan Gelar. itu nama atau gelar? Gelar, oke. Berarti kamu sudah revisi ya statement yang pertama ya, bukan nama ya. Jadi Tuhan itu gelar, oke. Ketika Yesus dikatakan kepada malaikat berkata kepada para gembala, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Menurut kamu yang dikatakan malaikat ini kepada para gembala ini Tuhan di sini ini nama atau gelar? Udah lari-lari kita ini, Bang. Kamu jawab saya. Kata Tuhan yang dikatakan kepada para gembala itu nama atau gelar? Kata Tuhan. Iya. Itu nama atau gelar? Kalau kata Tuhan tadi sudah kita artikan gelar. Oke, gelar. Baik. Menurut kamu gelar itu bisa mati atau enggak?
Gelar itu bisa mati apa enggak? Enggak. Gelar nggak bisa mati kan? Oke, kalau seseorang yang bergelar Tuhan, yang mati itu Tuhannya atau orangnya yang bisa mati? Maksud Ketika kamu, oke, gini, simpelnya, ketika kamu bergelar presiden, jangan lari kemana-mana Yohanes. lah. Pertanyaan Makanya si kau Yusuf dengarkan tadi, dulu. jangan lari-lari loh. Kau dengarkan dulu, ya. Tadi kamu sudah bilang bahwa Tuhan itu gelar. Nah, saya memberi Jangan kamu gelar. lari-lari Kok lari? kemana-mana, saudaraku ini. Jangan lari kemana-mana dari pertanyaan. Jangan lari-lari. Kamu ini pakai ilmu Jangan apa ini ya, lari-lari. Yohanes ya? Kamu jangan lari dari pertanyaan tadi. Oke, baik. Saya nggak lari ya. Jadi ketika kamu saya gelari kamu Tuhan. Kira-kira yang mati itu kamu atau Tuhan? Yang bisa mati itu kamu atau Tuhan? Yang ditanya, sebentar dulu bang. Yang ditanya Kamu ini otaknya sama Yusuf kayak tadi, error nih. Error pula aku dibilang. Iya, otakmu sama kayak yang namanya error. Sebentar. Penonton di bawah yang otaknya error di sini, Bapak Kidom atau si Yohanes? Silakan diteping di bawah. Jangan error otaknya. Dia mencari pembelaan dia. Mencari pembelaan Ini dia. sebagai penonton di sini adalah sebagai saksi. Yang error Ya, otaknya siapa? Oke. Baik. Jadi mari untuk Kidom error. menentukan siapa yang Si error itu Kidom kita error. validasi kebenaran. Oke, baik. Oke, mari kita bahas ya. Bapak error katanya itu. Bapak Baik. error katanya. Oke, baik, saya error ya. Jangan lari-lari, Bang. Iya. Kasih tunjuk dulu muka. Kasih tunjuk dulu mukamu. Ya sebentar. Kayaknya kita ini sudah pernah jumpa kayaknya ini. Iya, kasih tunjuk dulu Mau mukamu. jumpa bro. lagi kita ini kan? Iya. Kamu Kristen apa kamu? Protestan. Protestan. Kamu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan. Iya. Kamu percaya nggak Yesus Kristus Mana adalah itu Tuhan dan lagi? Juru Selamat? Yesus itu manusia loh, Bang. Ah, jelas. Kamu ini memang serigala berbulu domba. Loh, serigala berbulu domba. Malaikat sendiri yang berkata bahwa Tuhan telah lahir. Kamu nggak percaya? Menurut abang Yesus itu Tuhan. Tidak. Sebentar, Tidak menurut ada. abang Yesus itu Tuhan. Sangat jelas. Menurut abang Ya. Tuhan. Bukan menurut saya, menurut manusia kok Alkitab. jadi Tuhan, gimana abang ini? Ini kayaknya kamu nih si error ini kayaknya. Kamu pakai akun lain ya? Akunmu itu akun error itu ya? Akun error, Iya. maksudnya? Udah Yusuf, kau naik lagi deh. Nggak jelas diskusi sama si Yohanes ini. Oke, penonton di bawah yang gak jelas di sini siapa, Yohanes atau Kidom? Kita buktikan aja di tapping. Penonton di bawah yang gak jelas di sini Kidom atau si Yohanes? Iya, saya sudah tahu bahwa dia bukan Kristen Si kok. Kidom. Dia ini bukan Kristen, nyamar dia. Loh, dari mana lagi saya bukan Kristen? Oke. Coba kamu Dari mana? berdoa Bapa kami. Coba kamu berdoa Bapa kami. Oke. Coba kamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah Kamu kerajaanmu, jangan baca, jadilah kamu jangan kehendakmu. baca. Jangan kamu baca. Mana ada saya baca, nah. Oke, baik. Nah.
Silakan, kamu berdoa Bapa Oke. kami. Ya. Oke, saya berdoa ya. Gini ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami makanan hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Aku tutup mata ya, 98%. tutup mata ya. Iya, 98% benar. Oke. Kamu sudah dibaptis belum? Aku tutup mata ini, aku tutup mata ini. Iya, kamu sudah dibaptis belum? Kau ini. Iya. Sebagai Kristen kamu sudah dibaptis belum? Udah, Udah. sudah. Oke, baik. Sudah. Kamu dibaptis apa? Dalam Sejak nama kapan? Bapa, Iya, Anak, sejak kapan dan kamu Roh Kudus. Iya. Sejak kapan kamu dibaptis? Oh, sejak umur 19 tahun. Oke, 19 tahun. Cara kamu dibaptis itu seperti apa? Caranya, Iya. maksudnya? Iya, baptisan seperti apa yang kamu kamu pakai? Baptis selam kah atau baptis percika? Oh, dibaptis di sungai, di sungai. Oke, di sungai. Baik. Jadi pendeta yang baptis kamu ya? Ya jelas dong. Oke. Pendetamu mengajarkan kamu nggak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Yesus utusan. Oh, jadi pendetamu mengajarkan kamu Yesus itu utusan? Iya. Oke, jadi dia bukan Tuhan, bukan Juru Selamat. Ya. Oh, jadi ketika malaikat datang pada para gembala dan mengatakan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, malaikat berbohong. Ketika malaikat datang sesuai dengan Lukas 2 ayat 11, malaikat berbohong pada para gembala. Bukan begitu. Lah, kan kamu bilang bahwa Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Ya, Nah, telah malaikat lahir. sendiri. Telah lahir bagimu. Malaikat- Yang lahir siapa? Malaikat lahir sendiri, sebentar. Malaikat sendiri berkata bahwa Tuhan telah lahir. Artinya malaikat sendiri berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Berarti Dengarkan, malaikat saudara, berbohong ya? Telah lahir Malaikat bagimu. berbohong ya? Telah lahir bagimu Yesus Juru Selamat. Betul? Betul enggak? Lahir, Coba baca ulang lahir ayat. itu adalah manusia, saudara. Oke, lalu kenapa malaikat Aduh, berkata? hari ini telah lahir bagimu. Malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Di Tuhan di kota mana Daud. lagi itu? Yang lahir Oke, di baca situ lagi. siapa? Manusia atau Tuhan? Satu waras, Iya. satu kagak ini. Satu waras, satu Baca kagak. dulu baik-baik. Ketika malaikat Iya. berkata, Hari oke. ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus. Udah? Terus apa lagi? Sebentar dulu. Yang lahir di situ siapa? Kamu baca ayatnya, jangan bertanya dulu, baca ayatnya. Karena ada komanya. Di Oke. situ. Tanda Iya. koma di situ kata henti. Betul nggak? Iya, inti sementara. Oke, baca. Terus apa lagi? Sebentar. Kristus. Yesus Oke, di situ. Kristus yang lahir di situ. Kristus, betul? Nah, terus? Terus? Yang lahir itu manusia atau Tuhan? Terus baca terus. Sebentar dulu, jawab dulu. Baca terus. Di Nanti, situ apa? nanti. Lanjutnya Kita apa? selesaikan satu-satu. Oke. Lah, memahami Iya, itu kita secara selesaikan- konteks. kita selesaikan ini satu-satu. Baik. Selesaikan Baca dulu terus. satu-satu. Oke. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, koma. Kristus, stop. Iya. Stop dulu. Iya. Kristus, telah lahir bagimu Kristus. Yang lahir Tuhan atau manusia? Oke, sampai di kata Kristus ya.
Baik, yang lahir manusia. Terus komanya, lanjut komanya apa? Manusia, bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan Kamu ya, baca bukan Tuhan ya. selanjutnya, kamu baca Jelas? selanjutnya. Komanya apa setelah koma apa itu Sebentar apa? dulu. Setelah Sebentar dulu. Yang Aduh. lahir di situ manusia, oke? Oke, terus ya memang Maria melahirkan manusia bukan gorila. Oke. Yang Oke. Maria lahirkan itu manusia bukan gorila. Oke. 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 Terus lanjut Tuhan, apa kalimat selanjutnya? Tuhan. Tuhan. Apa? Tuhan di situ siapa? Oke. Tuhan di situ siapa? Oke, Tuhan itu merujuk kepada siapa di situ? Baca Kepada Allah ayat yang Bapa. Oh, jadi Allah Bapa yang lahir. Bukan di situ. Ini udah selesai tadi, udah selesai. Hah? Iya. Kok selesai apanya? Hari ini Iya. telah lahir bagimu Kristus, Tuhan. Stop, Jadi stop, Yesus stop. itu gelarnya Stop, Kristus. Kristus. Stop, Kristus. Ya, gelarnya Tuhan. Kamu tahu nggak arti kata Stop kata dulu. koma di situ? Hah? Koma itu bukan dia titik. Stop dulu. Jadi Kristus. sudah punya arti tersendiri yang Kristus lain. di situ manusia bukan? Koma itu masih lanjutan dari kalimat yang pertamanya. Kata pertamanya. Hah? Kristus. Pada hari Sebentar ini dulu. telah lahir bagimu Kristus, koma, Tuhan. Bukan Kristus, titik, Tuhan. Kamu sekolah di mana sih, bro? Koma lagi di situ, koma lagi, koma. Nah, Hmm. arti kata koma di situ itu artinya kelanjutan atau dia sudah pindah meaning yang baru? Hah? Iya. Arti kata koma di situ Pindah. menandakan itu kelanjutan dari kalimat-kalimat sebelumnya atau terpisah? Terpisah. Oh, jadi dia sudah ini tidak terkoneksi dengan yang kalimat yang sebelumnya. Di situ pakai Iya. kata titik atau kata koma? Tanda titik apa tanda koma? Koma. Koma. Kok itu permasalahannya? Koma kan? Lah, untuk Ini memahami kan permasalahan struktur itu tak koma dan bahasanya. titik ini. Untuk memahami struktur bahasanya itu kita harus betul-betul paham yang mengerti ya, Bang Yusuf ya. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, koma Tuhan, koma di kota Daud, betul? Apakah di situ ada titik? Di kota Daud titik. Aduh, ini Ucup, Di kota Daud titik. gantilah orang yang berkelas dong, bro. Kalau mau benturkan saya, Aduh, jangan dengan kau yang kagak bisa Yohanes. jawab. Dia nggak paham bahasa Indonesia. Kau yang kagak bisa jawab milik dia. Dia Kok nanya nggak bisa apa kamu kagak bisa jawab. Makanya ku bilang tadi saudara, kita selesaikan satu-satu ya, biar ku jelaskan sama kamu. Nggak gini, Hari Yohanes. ini telah Saya lahir tidak bagimu. mau, Aduh. saya tidak mau dimanfaatkan oleh Yusuf untuk benturkan saya dan kamu. Kalau kamu sudah mengakui kamu Kristen ya, tetapi kalau kamu menolak bahwa Yesus bukan Tuhan, kamu bukan Kristen, kamu Kristen palsu ya. Karena ada murid, ada Kristen Udah palsu, keluar, ada Kristen udah sejati. keluar bahasa rohnya, udah keluar. Jadi kalau udah keluar Kristen bahasa palsu rohnya. pasti tidak akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Begini Pasti Pak, keluar bahasa roh. dengarkan Pak ya. Cuman saya mengingatkan sama Bapak, jangan jadi penyesat Kristen, itu aja Pak. Ketika kamu menolak ketuhanan Yesus, kamu telah memfitnah. Ya. Gimana Kamu saya pindah telah lagi? kamu telah menuduh bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Petrus, Yohanes, para rasul mengakui Yesus adalah Tuhan. Lalu kau baru lahir kemarin, kau menolak ketuhanan Yesus. Kau siapa? Lu di mana lagi tuh? Kau baca nggak para rasul itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Bisa para rasul? Bahkan Thomas sendiri sudah memberi pengakuan, ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas mengakui bahwa Yesus itu Tuhannya, Yesus itu Di Allahnya. mana kisah para rasul mengatakan Yesus sebagai Tuhan? Oke, coba kamu baca di Roma 10 ayat 9 dan 10. Kisah para rasul tanya, bukan Roma. Emang saya ada sebut kisah para rasul? Ada? Aduh, saya bilang coba kamu lihat Oke, para Roma. rasul itu siapa yang Roma. menolak ketuhanan Yesus.
Oke, baca Roma 10 ayat 9 dan 10. Itu perkataan Paulus lagi tuh. Ya, baca. Sebentar. Ini kitabku, kitab yang kecil ini. Roma, Aduh, sesama Kristen mereka teman-temannya. Roma Dia berapa? bukan Kristen, Yusuf. Dia bukan Kristen. Palsu Bukan dia. Kristen. Ya. Kayaknya dia saksi Yehova dia. Dia kayaknya saksi Yehova. Omong kosong dia kalau Tadi- dia bilang dia Kristen. Tadi pasti pembuktian bisa kan dari Kristen, mengetahui orang Nah, itu dari Kristen atau tidak. manusia Contoh itu membacakan kan suka doa Bapa menipu. kami kan kayak Manusia gitu. bisa menipu, manusia bisa menipu. Feeling saya kalau dia nggak saksi Yehova, dia dari sekte lain, bukan Kristen. Karena Dari Kristen mana lagi Kristen pasti mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Kristen tidak mengakui Yesus Jangan itu Tuhan, fitnah orang, Pak. Pak, itu sekte, Bapak ya. itu sudah tua. Jangan suka fitnah orang. Saya fitnah. Kamu sendiri mengakui kok. Fitnah itu dosa loh, Pak. Fitnah itu kamu dosa loh, sendiri yang Pak. sudah mengakui. Ingat ya, Kamu fitnah sudah itu mengakui dosa. bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Berarti kamu bukan Kristen. Jelas? Tidak ada Kristen Oke. yang menolak ketuhanan. Bisa aku buktikan. Yesus itu bukan Tuhan. Biar kita buka ya. Bisa kita buktikan, Pak. Gak usah marah-marah, Bapak. Sebentar. Saya heran aja dia Kristen loh, tapi Sebentar ya, saya balikin dia kamera aku Kristen ya. tapi tidak menuhankan Saya balikin Yesus. kamera Iya. aku. Silakan Kuk. Sebentar ya. Kuk, Saya kudain hanya ini, punya ini, satu kudain. device aja, jadi saya nggak bisa baca ayat-ayatnya ya. Nah, baca ini Pak, apa bacanya ini? Silakan kau baca. Judulnya itu, judulnya Ya. Yesus hamba Tuhan, betul? Baik, baca terus. Nah, jelas? Oke. Di situ sebagai Tuhan atau sebagai hamba? Baik. Silakan. Kamu tahu nggak bahwa itu nubuatan, ya, menggenapi nubuatan di Yesaya. Nubuatan. Oke, baca, coba kamu Yang baca. mengatakan itu murid-murid Yesus, sebentar. Sebentar. Iya. Sebentar. Yang mengatakan Kamu itu, baca dulu. yang mengatakan itu murid-murid Yesus bukan? Itu ditulis oleh Matius dan itu kamu lihat, coba baca baik-baik. Di situ ada tanda bintangnya apa tidak? Nah, Nah, Hah? oke, baca ayat, buka lagi ya. Baca, buka. Baca semua. Yesus hamba Tuhan, baca terus. Baca ayatnya. Di mana aku baca? Berapa ayat aku baca? Baca semua. Lah, baca semua katanya. Semua. Iya, baca perikopnya itu. Jangan kau ambil judulnya saja. Jangan kau pakai ilmu Islam untuk mencomot ayat saja. Yang mana? Oke, baca. Yang mana? Yang ini? Yesus Baca dan perikop tadi. Belzebul. Baca perikop Oh. tadi. Aduh. Yang mana? Memang Yang kau nggak ini? sekolah benar, Tanda Yunus. makanya. Ini tanda Yunus. Yang mana saya baca? Bang Yusuf, kamu comot orang ini dari mana? Itu Kamu nggak paham bahasa Indonesia. Kingdom ya bacalah kamu sendiri. Kan ada HP. Yusuf, saya hanya punya satu HP saja. Kau baca perikop yang kau baca itu, buka itu, Yesus hamba Tuhan, baca semua ayatnya. Oke. Perikop Yesus hamba Biar Tuhan aku itu baca baca. ayatnya. Ya, Iya, baca ya. biar aku baca. Dengarkan Bapak. Silakan. Iya. Dengarkan Bapak. Oke. Ya, Yusuf, sambil dia baca saya tenggelam sedikit dulu ya. Saya dengar dari ini. Saya tenggelam dulu. Jangan di-kick ya. Oke, silakan kau baca. Iya. Silakan kau baca, Yohanes. Anda tergelam, gimana mau Anda dengarkan itu? Bagaimana dia dengarkan ini? Anda tergelam. Saya mendengar kau baca saja. Saya mendengar, saya tenggelam, tapi saya dengar kau. Gimana ceritanya itu sudah tergelam? Gimana kamu dengarkan itu? Iya. Santai aja dulu, tunggu dia aja. Sudah Yang satu tergelam. kagak minta Bagaimana dia bisa mendengarkan itu? Bagaimana bisa kamu dengar sudah tergelam? Makanya. Tapi tidak mau di-kick. Kayak gimana tuh? Oke, siapa tahu dia dengar, biar ku baca aja ya.
Saya akan bilang kau baca, saya dengar. Ya, nanti kau korelasikan dengan Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 ya. Karena itu adalah nubuatan Yesaya 42. Kau baca sudah. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia di situ ya, supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihat, Oke. itu hambaku Kau buka di yang Yesaya kupilih, 42. yang kukasihi. Sudah sampai di situ. Sekarang kau buka Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Kau buka di Yesaya. Di situ ada tanda bintang kan? Lagi di Yesaya ini? Di situ ada tanda bintang Buka kan? aja, buka. Yesaya 42. Buka. Bintang di mana? Bintang di sini gak ada bintang. Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, baca. Buka. Saya nggak ada Yesaya di sini. Saya kitab Yesaya. kecil ini. Yesaya 42. Nah, oke, saya jelaskan ya, bro ya. Jadi Yesus hamba Tuhan itu adalah nubuatan. Yesus mengutip ya. Itu Yesaya 42 ayat 1 4 itu Yesaya sudah menubuatkan tentang Mana hamba datanya? Tuhan. Itu merujuk Mana datanya? kepada Yesus. Yesaya 42 Tunjukkan ayat datamu, 1. tunjukkan datamu. Aduh, Tunjukkan datamu. orang ini. Saya sudah sebut Yesaya 4. Yusuf. Asumsi Bapak ini lagi. Baca Asumsi. Yesaya 42. Baca Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 Yusuf. Tunjukkan datamu dulu, Pak. Biar Iya, paham. datanya Yesaya Biar paham penonton 42. di sini dulu, biar paham penontonnya. Baik. Yusuf, kau baca Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Kenapa nyuruh saya? Ya, kamu kan punya 2 device di situ. Aduh, Di Yohanes ini kan hanya satu Alkitab itu saja. Makanya modal. Makanya baterainya itu ini sudah Yohanes. Yohanes ini mengklaim dirinya Kristen, tetapi menolak ketuhanan Yesus. Itu Kristen palsu, nabi palsu, itu guru palsu itu. Hah? Jadi saya ini kasihan sama kamu Yohanes. Baca sendiri, Kamu ini baca mengaku, sendiri. kamu ini mengaku-ngaku Kristen, begini, tetapi Pak. kamu menolak ketuhanan Begini, Pak, ya. Yesus. Maka celakalah kamu. Kristen yang palsu itu, Celakalah Pak, yang kamu. malu baca Bibelnya. Begini, Pak. Kristen yang palsu itu yang malu baca Bibelnya. Silakan itu, Pak. Itu ya, katakan itu. Kristen Kenapa kamu nggak punya Alkitab? yang palsu, yang malu baca Bibelnya. Kenapa kamu nggak punya kitab Perjanjian Lama? Kenapa kamu nggak punya kitab Perjanjian Lama? Saya punya ini loh, satu. Iya, Perjanjian Lamanya mana? Nggak Hah? ada, ini kitab kecil ini. Iya. Aduh, iya. Lalu kenapa? kepentingan udah Lah, lawan. kamu punya nggak Perjanjian Lama? Kitab Perjanjian Lama itu punya nggak? Enggak, ini yang saya punya ini. Oke. Pantasan kamu tuh nggak tahu bahwa ayat yang kamu bacakan itu adalah nubuatan Nabi Yesaya kan? Kalau Kamu nggak itu tahu, benar kan? nubuatannya saya, silakan baca, Pak. Kalau itu nubuatannya saya, silakan baca, Pak. Kamu ini perlu diajar pakai apa ya supaya bisa memahami? Saya bilang saya hanya punya satu device. Katamu Bagaimana tadi. Orang ada dia? data loh. Katamu tadi. Kau itu yang perlu aku kan banyak bawa data. literasi. Iya. Aku sebut Yesus itu sebagai utusan, saya baca. Anda menyampaikan data, tidak ada data, bagaimana saya percaya? Oke. Ayo, Baik, saya buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan begini ya. Pak, begini Pak, dengarkan narasi saya Pak, dengarkan ya. Orang Kristen yang tidak memiliki buku kitab di rumahnya, maka orang itu adalah orang-orang tersesat. Benarkah? Langsung metam dia ini. Malas banget baca kitabnya gitu ya. Kemana Bapak ini? Kan tahu juga dia. Pak, kemana kamu nangis, Pak? nangis di pojokan mungkin. Ngomong aja. Saya tenggelam, tapi saya dengar. Ngomong aja. Bagaimana saya percaya Anda membawai saya sementara Anda aja tidak
berani membaca Alkitab Bapak. Bagaimana saya percaya Anda itu sebagai Kristen? Entah mana lah yang benar kalian Saya ini kan ya. bawa data tadi. Saya tadi bawa data. Saya buka, saya baca. Kamu buka Sekarang Anda 1 bawa Petrus. data, Anda buka. Iya. Oke, kamu itu ada Alkitab di kamu kan? 1 Petrus 1 ayat 3. Coba kamu baca. Ya. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus ayat 1 sampai 3. Coba kamu buka. 1 Baca Petrus. sendiri. 1 Kamu yang bawa Petrus. data. 1 Yang bawa 1 Petrus Petrus ayat siapa? 1. Kamu itu kan ada Alkitab di situ, Congor. Nah, mulai pakai Berarti bahasa Bapak kasih. tidak punya Alkitab? Saya ini Pak Alkitab saya di HP saya. Kristen palsu Bapak. Oke, Kalau kamu Bapak Kristen palsu, buka saya mau Yohanes. diskusi. Yohanes 1 Iya, Petrus iya, 1 sampai 3. 1 Petrus ayat 1 sampai 3. Kamu buka dulu. Baca Buka. sendiri dan buka sendiri kalau Anda benar-benar Buka Kristen. 1 Silakan. Petrus. Buka 1 Petrus ayat 1 sampai 3. Anda yang bawa ayat, Anda yang buka. My Kalau Anda benar-benar goodness. Kristen. Iya, Kalau iya kamu- iyalah. Oke, Ucup. Ayo pakai apa? Tolong buka. Modal dulu Pak, 1 ya Petrus. modal dulu 1 beli Petrus 1 bukunya ayat 3. kek atau beli HP satu lagi kek, kan kayak gitu. Saya ini Buat lagi di apa? luar. Buat apa naik Saya diskusi lagi di sini? luar. Tidak ada modal. Saya lagi di Nggak ada luar. modal. Bagaimana Anda berdiskusi di sini tidak ada modal? Bagaimana Bapak ini? Modal Kamu modal punya asumsi modal. dia. Bapak itu Kekayaan kamu sebelum berapa banyak? naik, Yohanes, kamu sebelum bicara naik modal. tadi, Anda itu harus punya modal. Iya, baik. Kamu bicara modal, berapa harta kekayaannya kamu? Ah, nggak usah kayak gitu juga. Loh, bukan Kalian kan kekayaan yang bicara kutanyakan modal-modal. loh. Iya, berapa harta kekayaan yang kamu miliki sekarang? Ah, melenceng nanti pembahasan, nggak usah hitung harta. Makanya jangan suka menghakimi orang modal. Buktikan berapa harta kekayaan kamu, Yohanes? Hah? Kamu orang kaya kan? Berapa harta kekayaannya kamu? Harta kekayaanku, saya punya kitab. Kamu punya apa? Hah? Kamu Saya punya nggak apa? punya apa-apa. Saya nggak punya Kalau apa-apa. Anda itu benar kaya, Bisa sebentar. dipakai lab Kalau ya, Anda punya Yohanes ya. kaya itu, setidaknya Anda bisa membeli ini. Setidaknya Anda bisa membeli ini. Kalau Anda kaya, Oh, betul baik. nggak? Kalau betul Anda Sayang kaya karena- bisa membeli ini. Sayang karena saya ini di Tunjukkan luar, di mana? bro. Sayang saya di luar. Di Kalau enggak luar, saya kasih alasan tunjuk lagi nih, tahu. alasan. Semua Banyak Alkitab saya alasan. itu ada berapa? Alasan Ya? kanya. Hah? Memang kau Kristen alasan. Dasar Kristen alasan Oke, ini. Yusuf. Ini Ada. orang nggak berguna nih. Saya mau Apa? diskusi sama kamu aja. Ah, nggak, saya nggak mau diskusi.